Selamat sore, perkenalkan nama saya Winda Elena Fitri Sagala dari 10 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikayat, cerpen, teks eksposisi, teks anekdot, dan teks biografi. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan materi tentang hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu, yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan dongeng juga. Hikayat juga berasal dari bahasa Arab, yaitu haka, yang memiliki arti bercerita atau menceritakan. Hikayat juga memiliki fungsi, yaitu 1. Sebagai pembangkit semangat, yang kedua penghibur, yang ketiga pelipur lara, atau juga hanya untuk meramaikan sebuah pesta. Hikayat juga memiliki struktur, yaitu yang pertama 1. Abstraksi. Yang dimaksud dengan abstraksi adalah ringkasan atau inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi ringkasan-ringkasan peristiwa. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan waktu. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, resolusi. Dan yang keenam yaitu koda. Hikayat juga memiliki ciri-ciri dan karakteristik. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua istana, yang ketiga prologis, yang keempat statistis, yang kelima kesaktian, yang keenam anonim, dan yang ketujuh arkais. Sekarang kita masuk ke pembelajaran tentang cerpen. Yang dimaksud dengan cerpen yaitu jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif. Cerpen juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu terdiri kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, selesai dibaca dengan sekali duduk. Yang ketiga, hanya mempunyai alur saja, yaitu alur tunggal. Yang keempat, isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang kelima, penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana. Struktur dari cerpen yaitu abstrak, gambaran awal dari cerita. Yang kedua, orientasi. Yang kedua yaitu orientasi yang berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek tersebut. Yang ketiga yaitu komplikasi, urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Yang keempat yaitu evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang keenam yaitu koda. Baiklah, sekarang selanjutnya kita akan mempelajari tentang eksposisi. Sebelumnya kita harus mengerti apa itu eksposisi, tujuan dari eksposisi, dan ciri-ciri dari eksposisi. Baiklah, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu pengertian eksposisi. Eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya yaitu tujuan dari teks eksposisi. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat bertambah ilmu pengetahuan pembaca. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Yang pertama yaitu singkat, padat. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga, bersifat objektif dan netral. Yang keempat, menjawab pertanyaan.
Baiklah, pelajaran selanjutnya kita akan menjelaskan tentang anekdot. Apa itu anekdot? Anekdot adalah sebuah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bercirikan tentang layanan publik, politik, dan lingkungan. Baiklah, selanjutnya yaitu teks biografi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan teks biografi, ciri-cirinya, dan lain-lainnya. Baiklah, pertama yaitu pengertian teks biografi. Teks biografi adalah suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang. Ciri-ciri dari teks biografi yaitu harus membawa informasi, kedua, membawa sebuah kenyataan, pengalaman hidup, yang ketiga, mempunyai struktur yang jelas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat sore.